Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Popeye Jalanan. Jadi gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Dijauhkan dari segala wabah, segala musibah yang terjadi. Ya pokoknya sehat selalu lah buat kalian semua. Jadi di video kali ini saya akan membagikan kembali ini update pakcoy dan sawi putih Dakota yang saya tanam pada tanggal 30 kemarin. Jadi yang video pindah semai itu di tanggal 30, dan ini sudah tanggal, ya ini saya ambil video ini di tanggal 15 ya. Jadi usia tanaman ini 15 hari setelah pindah tanam. Cukup subur dan cukup normal ya. Jadi ini saya semai di pasir, dan waktu itu adalah di video cara semai tanaman hidroponik menggunakan pasir ya. Ini akan saya pindahkan ke instalasi pembesaran saya di sini. Nah, kalian lihat ini ada dua lonjor batang yang kosong ya. Jadi nanti akan saya pindahkan ke sini karena yang di instalasi tadi itu kurang sinar matahari ya. Jadi yang sebelah sini tuh full mataharinya dari pagi sampai sore itu terkena sinar matahari. Jadi cukup bagus nanti pertumbuhannya kalau kita pindah di situ. Sedikit mengulas kembali, jadi ini sawi pakcoy ya, atau sawi upin-upin terkenalnya di sini. Ini saya lupa usia tanamannya karena waktu itu spidol saya rusak habis tinta, jadi tidak saya tulis tanggal pemindahannya. Ini kira-kira usia 25 hari lah. Ini sudah hampir panen. Dan yang ini saya kosongkan lagi karena kemarin saya isi di aliran pembuangan ini, ternyata airnya terlalu nampung banyak ya. Jadi untuk pengembalian air itu tidak maksimal. Alhasil air yang ditanam tadi tekor. Jadi ternyata usut punya usut, setiap tanaman ini membutuhkan 2 liter air sampai panen ya. Jadi kalian kalau membuat instalasi itu harus disiapkan tandonya terlebih dahulu agar nanti saat pengoperasian tidak tekor ya, tekor airnya. Jadi kalau ini masih sering tekor, jadi kalau air udah naik ke instalasi itu yang ditanam kosong, sering tekor lah intinya. Jadi tinggal kalian kalikan per lubang per tanaman itu membutuhkan 2 liter air. Jadi nanti kalian siapkan tandonnya dengan mengalihkan berapa lubang kalian punya. Jadi sebelum kalian pindah instalasi atau sebelum kalian panen, kalian harus punya dulu nih semaian yang usianya sudah di 8 sampai 12 hari ya. Kalian ini sudah sekitar 8 hari ini usia semainya. Jadi kalian sudah punya semaian baru, kalian bisa pindahkan atau kalian bisa panen sayuran yang kalian punya. Jadi setelah panen atau lubangnya kosong, langsung terisi dengan semaian yang baru lagi. Ini sedikit lubang atau yang dimakan hama ya. Jadi di sini hamanya yang sekarang ini belalang. Kalau ulat tidak seberapa, kalau yang banyak itu belalang. Jadi mungkin musim belalang beranak mungkin ya, karena belalangnya banyak sekali, terutama yang anakan. Ini belum saya tanggulangi karena belum seberapa lah, masih tahap normal.
Jadi intinya di video ini saya memindahkan tanam ini karena agar nutrisi dalam tanam itu satu sama gitu ya. Satu sama. Intinya di instalasi ini kan kurang sinar matahari nih. Saya pindahkan ke instalasi yang sebelahnya karena sinar mataharinya full dan tanamannya agar serentak ya. Jadi nutrisinya dalam tanam itu tetap 1200 ppm. Karena ini usianya sudah 2 minggu ya, jadi berani untuk dikasih nutrisi 1200 agar bisa mengimbangi yang besar tadi. Karena di instalasi yang sebelah tadi, pembesaran tadi, ada yang usianya 25 hari ke atas, jadi udah membutuhkan nutrisi 1200 ppm. Sebenarnya ini masih membutuhkan 900 ppm, tapi tidak apalah karena tidak seberapa ngaruh ya di tanamannya. Cuma agar nutrisinya satu dalam tandon aja. Ini saya isi baru lagi yang di semaian tadi. Ini nanti membutuhkan nutrisi cuma 400 ppm sampai minggu pertama ya. Jadi selain menghemat nutrisi, juga meningkatkan tumbuh kembang tanaman karena sinar matahari tadi ya. Jadi ini sudah saya pindahkan ya sebagian. Tadi ada 4 lonjor parlon ya yang di instalasi kecil. Ini tidak semua saya pindahkan karena yang sebelah ini nunggu panen. Jadi nanti kalau sepakconya atau dakotonya itu sudah panen, yang sisanya saya pindahkan kembali di sini. Jadi ini nutrisinya tetap terjaga 1200 ppm. Dan yang kecil mulai naik lagi yang di semaian tadi. Jadi intinya begitulah. Kita harus menjadwalkan dari mulai tanam, panen sampai pindah tanam ini, agar nanti kalau kita intinya nggak berbenturan antara tanaman yang kecil dan besar nutrisinya ya. Sisi lain, kalau kita belum menguasai pasar ya, agar pemasarannya stabil lah, jadi tidak seberapa meledak lah di pasaran kita, karena ini sudah cukup banyak, yaitu 1000 lubang alhamdulillah. Dan kemungkinan nanti setelah lebaran saya akan tambah satu instalasi lagi dengan daya tampung 540 lubang, sama seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya di video kali ini. Jadi jika ada pertanyaan seputar sayuran hidroponik saya ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan bagi yang ingin belajar dan ingin memulai lah membuat instalasi seperti ini, bisa kalian langsung WA saya di nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Saya sharing seputar sayuran yang saya tanam. Jadi saya jawab tuh kisaran malam ya, karena kalau pagi sampai sore itu biasanya saya sibuk, jadi sibuk kerja lain lah, jadi belum sempat buka-buka WA atau fokus menjawab pertanyaan dari kalian semua. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini, share video ini, like sebanyak-banyaknya. Satu kali sidang bisanya ya. Jadi share video inilah sebanyak-banyaknya, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Yang belum subscribe wajib subscribe karena biar naik. Dan terima kasih yang sudah subscribe, mendukung channel ini sampai channel ini sebesar ini ya. Jadi alhamdulillah sekali, kemarin tuh saya sudah memverifikasi alamat saya, alias Google Paid AdSense saya sudah datang. Dan ya pokoknya terima kasih lah buat kalian semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari saya, Bawa Perjalanan.